Pernahkah kita merasa bahwa kita selalu benar? Bahwa pendapat kita lebih penting daripada pendapat orang lain? Mungkin tanpa disadari, kita telah membangun tembok keangkuhan yang membuat kita sulit mendengarkan, sulit menerima kritik, dan akhirnya menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Arogansi seringkali muncul tanpa kita sadari, tumbuh perlahan di dalam diri, dan semakin kuat seiring bertambahnya pencapaian yang kita raih. Namun tahukah kita bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi juga tentang seberapa rendah hati kita dalam merangkul kehidupan dan orang-orang di sekitar kita. Hari ini, mari kita merenungkan sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang perjalanan dari keangkuhan menuju kerendahan hati. Sebuah perjalanan yang penuh pelajaran berharga dan bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dinding keangkuhan. Di suatu tempat di dunia ini, ada seorang yang telah meraih banyak pencapaian dalam hidupnya. Ia telah meniti karir yang gemilang, dikenal oleh banyak orang, dan memiliki pengaruh besar dalam lingkungannya. Keberhasilan demi keberhasilan yang ia capai membuatnya semakin percaya diri. Namun tanpa disadari, juga membentuk dinding keangkuhan di dalam dirinya. Kata-katanya seringkali tajam, keputusannya selalu mutlak, dan pendapat orang lain dianggap tidak sepenting pandangannya sendiri. Lama-kelamaan, orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Rekan kerja enggan memberi masukan, keluarga mulai menjaga jarak, dan sahabat yang dulu selalu mendukungnya kini lebih banyak diam. Namun ia tidak menyadari perubahan ini karena merasa bahwa kesuksesan yang ia raih adalah hasil dari keunggulan dan kehebatannya sendiri. Kejatuhan yang mengguncang. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Sebuah keputusan besar yang diambilnya tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain berujung pada kegagalan yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Ketika kesalahan itu terjadi, ia mencari kambing hitam, menyalahkan orang-orang yang bekerja dengannya, dan menolak menerima bahwa keputusannya mungkin adalah sumber dari permasalahan itu. Namun satu hal yang mengejutkannya adalah tidak ada yang berusaha membela diri. Semua orang hanya diam. Mereka tidak lagi mencoba meyakinkannya, tidak lagi berusaha memberikan argumen. Diam-diam, mereka sudah berhenti berharap bahwa ia akan mau mendengar. Setelah kegagalan itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sekedar kerugian yang diderita, tetapi rasa kehilangan yang lebih mendalam. Kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang dulu menghargainya. Kehilangan hubungan baik dengan mereka yang selama ini mendukungnya. Kehilangan kepercayaan yang dulu begitu kuat ia miliki. Suatu hari dalam kesendiriannya, ia mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingat kembali semua percakapan yang pernah terjadi, semua peringatan yang pernah diberikan kepadanya, semua kesempatan yang ia sia-siakan hanya karena merasa dirinya lebih tahu. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam bayang-bayang keangkuhannya sendiri, menolak melihat kenyataan bahwa kesuksesan tidak pernah dicapai sendirian. Dengan hati yang mulai terbuka, ia mencoba mencari cara untuk mengubah dirinya. Ia mulai dengan satu hal sederhana: mendengar. Ia tidak lagi memotong pembicaraan orang lain, tidak lagi terburu-buru memberikan pendapatnya,
sebelum mendengar pendapat orang lain. Ia mulai bertanya, bukan untuk menguji atau menilai, tetapi untuk benar-benar memahami. Lambat laun, orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan itu. Mereka berbicara lebih terbuka, memberikan masukan tanpa takut akan ditolak mentah-mentah. Ia belajar untuk menerima kritik sebagai bagian dari proses berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap egonya. Ia mulai menyadari bahwa di balik kritik ada pelajaran berharga, bahwa di balik setiap pendapat ada sudut pandang yang bisa melengkapi pemikirannya. Selain itu, ia juga mulai memahami pentingnya mengakui kesalahan. Jika sebelumnya ia selalu mencari alasan untuk membela diri, kini ia belajar mengatakan, "Aku salah." Dua kata yang sederhana namun memiliki kekuatan besar dalam membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Waktu berlalu. Tanpa disadari, perubahan itu membuat hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi harus membuktikan bahwa dirinya lebih baik, tidak lagi merasa perlu mendominasi setiap percakapan, tidak lagi takut mengakui bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui. Yang mengejutkan, semakin ia melepaskan arogansinya, semakin besar rasa hormat yang diberikan orang-orang kepadanya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kerendahan hati bukan berarti kelemahan, tetapi justru sumber kekuatan sejati. Ia menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar hebat bukanlah mereka yang merasa paling tahu, tetapi mereka yang selalu terbuka untuk belajar. Ia belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa tumbuh bersama orang-orang di sekitarnya. Sejak hari itu, ia menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran bahwa dalam setiap manusia ada kebijaksanaan yang bisa dipelajari. Bukan lagi dengan menutup diri, tetapi dengan membuka hati untuk menerima pelajaran dari siapa saja, kapan saja. Dan dengan perubahan itu, ia akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kesuksesan. Hubungan yang lebih baik, rasa hormat yang tulus, dan ketenangan dalam menjalani hidup tanpa beban ego yang terlalu berat untuk dipikul. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa keangkuhan hanya akan menjauhkan kita dari hal-hal berharga dalam hidup. Ketika kita terlalu sibuk membangun tembok ego, kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengisolasi diri dari orang-orang yang peduli pada kita. Namun selalu ada kesempatan untuk berubah. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Kekuatan untuk mendengar, belajar, dan berkembang bersama orang lain. Dengan membuka hati dan menerima bahwa kita tidak selalu benar, kita tidak hanya mendapatkan kebijaksanaan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan lebih tulus. Jadi, mari kita renungkan. Apakah hari ini kita sudah cukup rendah hati untuk belajar dari orang lain? Atau masihkah ada tembok yang harus kita runtuhkan? Semoga kita semua bisa terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.